Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari sesi 143 akan mempresentasikan materi dengan judul proses dan teknik supervisi pendidikan, di mana pada kelompok 11 ini terdiri atas 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Neva Zahira, kemudian Dania Rizka, kemudian Gina Sylvia, dan yang keempat Jubanur Rahmat. Baiklah, pemateri pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai jenis-jenis dari supervisi. Nah, jenis-jenis supervisi ini terbagi atas 5, ditinjau dari pelaksanaannya. Yang pertama yaitu supervisi korektif, di mana supervisi korektif ini adalah supervisi yang menekankan pada usaha-usaha mencari kesalahan guru. Supervisi yang bersifat korektif ini tidak menguntungkan karena dapat membuat guru frustasi dan bahkan bersifat negatif terhadap program-program dari supervisi. Nah, yang kedua yaitu supervisi preventif, di mana supervisi preventif ini bersifat menekankan pada usaha-usaha untuk mencegah guru melakukan kesalahan. Contohnya yaitu dengan memberikan larangan-larangan atau pedoman-pedoman secara tertulis. Supervisi ini tidak akan menolong guru untuk meningkatkan kemampuannya, melainkan guru menjadi takut dalam bertindak kecuali hal-hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan. Selanjutnya yaitu supervisi konstruktif, di mana supervisi yang bersifat konstruktif ini adalah supervisi yang berorientasi pada masa depan. Supervisi yang demikian ini didasari pada kenyataan dan keyakinan, melihat kesalahan yang lampau serta menjaga agar guru tidak melakukan kesalahan. Hal ini tidak banyak menolong guru untuk berkembang dalam profesi maupun kepribadiannya. Selanjutnya yaitu supervisi kreatif, di mana supervisi kreatif ini peran guru lebih besar dibandingkan supervisor dalam hal memperbaiki terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, di mana peran supervisor ini adalah membina dan mendorong guru. Dalam kata lain, hal ini menciptakan situasi yang dapat meningkatkan kreativitas guru. Hal ini mungkin terjadi berkat adanya kreativitas yang tinggi, daya kreativitas yang muncul, di mana orang merasa aman untuk mencoba hal baru dengan resiko dan membuat kesalahan-kesalahan. Yang terakhir yaitu supervisi kooperatif, di mana dalam proses evaluasi di bidang supervisi, seorang supervisor dapat mempertimbangkan untuk melakukan sendiri, yaitu single process, atau bersama-sama dengan sifatnya cooperative process, di mana pendidikan bukan tanggung jawab pribadi supervisor, melainkan karya dan tanggung jawab bersama-sama. Nah, maka evaluasi sebagian dari esensial untuk menilai keberhasilan. Program supervisi pendidikan haruslah dilakukan secara kooperatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, di mana seluruh staf dan pihak-pihak yang berkepentingan diikutsertakan atau diwakilkan yang representatif dan dikerahkan untuk proses evaluasi dalam suatu wadah musyawarah. Jadi, proses evaluasi program supervisi pendidikan pada dasarnya berupa prosedur, tahap-tahapan, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh supervisor dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu proses dari supervisi. Nah, proses supervisi ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Proses-proses ini terbagi 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Berikut saya jelaskan mengenai proses-proses dalam supervisi. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana proses perencanaan supervisi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa supervisi itu berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, langkah-langkah perencanaan supervisi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, di mana proses pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti kunjungan kelas atau pertemuan pribadi, rapat staf, observasi, angket, atau wawancara. Nah, dalam mengumpulkan data, kita harus mencakup informasi-informasi yang relevan dengan permasalahan yang ingin diidentifikasi. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif seperti catatan pengamatan,
hasil wawancara atau pendapat peserta rapat, maupun data kuantitatif seperti hasil tes atau angket. Nah, yang kedua yaitu mengolah data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu mengolah data, di mana proses pengolahan data ini bertujuan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan tentang permasalahan yang ada. Proses pengolahan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti statistik atau analisis kuantitatif atau metode triangulasi, dan masih banyak lagi metode lain. Nah, selanjutnya itu mengklarifikasi data. Nah, tadi kan data udah diolah. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengklarifikasikan data. Proses klarifikasi data ini bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Proses klarifikasi data ini dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan berdasarkan bidang permasalahan, berdasarkan tingkat kepentingan, berdasarkan sumber data, dan seterusnya. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan, di mana proses penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menentukan permasalahan yang menjadi fokus dari supervisi ini. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah secara akurat. Yang terakhir yaitu menetapkan teknik dari supervisi. Setelah permasalahan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan teknik supervisi yang tepat, di mana teknik supervisi yang tepat dapat membantu supervisor untuk memberikan bantuan yang efektif kepada peserta didik. Nah, teknik-teknik supervisi ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Next, bagian pelaksanaan. Proses pada pelaksanaan ini merupakan langkah yang penting dalam supervisi, karena langkah-langkah ini akan berguna untuk kedepannya. Langkah-langkah ini mencakup yang pertama, pelaksanaan supervisi harus sesuai dengan perencanaan. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa supervisi itu berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Nah, setelah pelaksanaan supervisi selesai, perlu dilakukan follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil supervisi. Nah, follow up ini dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, di mana follow up ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik telah menerapkan hasil supervisi dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dania. Kepada Dania, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Dania Rizka akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu proses supervisi bagian evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi ini akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Evaluasi juga berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Lalu proses supervisi berikutnya yaitu tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut dari supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan, di mana kegiatan pembinaan ini dapat berupa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Kita bahas dulu pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan secara langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu yang pertama menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, dan merevisi. Pembinaan selanjutnya yaitu pembinaan tidak langsung, di mana pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih oleh kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran, yaitu yang pertama menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan membantu guru secara efektif. Yang kedua yaitu menggunakan buku teks secara efektif.
Selanjutnya, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional atau in-service training. Yang keempat yaitu mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Selanjutnya yaitu menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Dan jenis komponen lain dapat teman-teman lihat pada makalah kami. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Gina Silvia dengan NIM 220290113. Saya akan menjelaskan tentang teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik supervisi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu teknik individual supervisi dan juga teknik kelompok supervisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik individual supervisi. Nah, yang dimaksud dengan teknik individual supervisi ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan itu antara lain mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Nah, kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Selain itu, untuk macam-macam teknik supervisi individual, yang pertama adalah teknik kunjungan kelas. Nah, tujuan kunjungan kelas ini adalah untuk menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah mereka di dalam kelas, menganalisisnya secara kritis, dan menemukan alternatif pemecahannya. Nah, untuk teknik kunjungan kelas ini itu dapat dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pengamatan, yang ketiga adalah tahap akhir kunjungan, dan yang keempat adalah tahap tindak lanjut. Kemudian yang kedua adalah teknik observasi kelas. Observasi kelas ini bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. Nah, yang keempat adalah percakapan kelompok. Nah, guru yang kurang percaya diri mungkin akan lebih nyaman jika dimintai pendapat saat ada orang lain bersamanya. Yang kelima adalah teknik intervisitasi, di mana teknik intervisitasi itu adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Yang keenam adalah seleksi sumber materi. Nah, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. Yang ketujuh adalah menilai diri sendiri. Nah, guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang kedelapan, yang terakhir adalah supervisi dengan siswa, di mana teknik ini adalah dengan bertanya kepada siswa tentang belajar mengajar dan materi yang diajarkan. Sekian materi dari saya akhiri, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan komentar. Saya Muhammad akan menjelaskan tentang teknik kelompok supervisi. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru yang bertujuan mengantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Guru dalam supervisi kelompok rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk yang memiliki yang tertentu. Selanjutnya itu yang keempat, diskusi adalah berpendapat atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Yang kelima itu workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok.
Yang keenam itu tukar pengalaman, yaitu suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman sehingga terhadap pelajaran sambil memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Itu panel merupakan suatu kegiatan kelompok dalam presentasi tatap muka, berkomunikasi atau satu kegiatan satu. Yang kedelapan yaitu seminar, yaitu suatu rangkaian kajian untuk mendiskusikan, membahas dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Yang kedelapan itu kegiatan mendatangkan seorang pendidikan masalah pendidikan dengan pidato pendek yang meninjau satu topik. Yang ke-10 yaitu demonstrasi mengajar, mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan mengajar di kelas oleh supervisor. Yang 11 yaitu buletin supervisi, yaitu suatu media yang bersifat cetak di mana didapati peristiwa yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa dan sebagainya. Yang terakhir yaitu organisasi profesi. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru sekaligus memperjuangkan hak dan kewajiban secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung dengan guru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.